Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sore ini kita akan lanjutkan perkuliahan Mekanika Fluida 2 dengan topik atau judul kerugian aliran fluida dalam pipa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mendapatkan nilai faktor gesekan pada berbagai jenis pipa dengan bantuan modi diagram, baik secara manual ya, menggunakan grafik, dan juga menggunakan kalkulator ya, kalkulator berbasis web. Baik, kita lanjutkan topik kita ini, kerugian aliran fluida dalam pipa, yang kita harapkan selesai perkuliahan ini mahasiswa dapat menghitung dan menganalisa kerugian-kerugian aliran fluida di dalam pipa, baik secara mayor ya, ataupun minor. Oke, buku rujukannya masih sama yang kita pakai ya. Ada dua, ada Yunus Engel bab 8, kemudian juga Monson ya bab 8. Oke, kita review sedikit ya. Ini ada sebuah gambaran ya, gambaran sistem perpipaan. Jadi di sini ada dua reservoir ya. Ada dua reservoir, atas dan bawah. Jadi di sini ada instalasi pipa ya, ada pompa di sini juga ya. Jadi di sini ada kerugian ya. Jadi kalau bahasa Inggris dibilang heat losses ya. Jadi ada kerugian di dalam sepanjang pipa ini ya, baik secara mayor maupun secara minor ya. Jadi yang mayor itu akibat gesekan sepanjang pipa ini pada pipa lurus ya. Jadi di dalamnya akibat pengaruh permukaan pipa ya. Jadi itu yang mayor. Jadi sepanjang pipa lurus ya, yang lurus-lurus. Kemudian kalau yang minor itu istilahnya pada sambungan ya, atau aksesoris atau kelengkapan pipa seperti elbow ya. Kemudian T di sini ya, katup ya. Kemudian mungkin ya ada elbow 45 ya. Dan sebagainya ya. Jadi sambungan-sambungan pipa ya. Itu termasuk ke dalam kerugian minor ya. Oke, jadi kerugian itu sepanjang aliran pipa itu atau heat losses itu ya. Ini simbolkan HL biasa. Jadi HL itu terdiri dari HL mayor ditambah dengan HL minor ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kerugian mayor itu ini akibat efek ya, viskos ya, kekentalan pada pipa lurus ya. Sepanjang pipa lurus dia. Jadi akibat di sini nanti ada wrongness ya, kekasaran ya. Istilahnya. Kemudian kalau secara minor yaitu ini komponen ya atau aksesoris perpipaan. Jadi dalam bentuk persamaan otomatis ya, kalau mayornya ini ya. Jadi heat losses mayor sama dengan ya, jadi faktor gesekan dikali dengan panjang pipa dibagi dengan diameter dikali dengan kecepatan ya, kecepatan aliran dikuadratkan dibagi dengan 2 kali gravitasi ya. Kemudian kalau yang minor KL ya, ini koefisien sambungan ya atau aksesoris perpipaan, ini tergantung apakah T, elbow macam-macam, nanti ada dari tabel ini ya. Dari tabelnya bisa dilihat di buku rujukan kita ya. Jadi kalau yang pertama, buku rujukan pertama di tabel 84, kemudian kalau yang buku rujukan kedua di tabel 82 ya. Dikalikan dengan kecepatan dikuadratkan dibagi dengan
2 kali gravitasi, ya. Oke, coba kita lihat contoh soal ya. Ini saya ambil dari buku referensi kita yang pertama. Jadi contoh soal 810 ya. Jadi ada pipa kamar mandi ya, atau istilah bahasa Inggrisnya bedroom plumbing ya. Sebuah bangunan terdiri dari pipa tembaga ya. Jadi sini Cooper pipes. Jadi sengaja saya buat dalam bahasa Inggris karena tabel kita dalam bahasa Inggris nanti untuk kekasarannya ya. Jadi supaya kalian tahu jenis pipanya. Berdiameter 1,5 cm ya. Dengan konektor berulir ya. Jadi sambungan setiap perpipaannya itu dengan konektor berulir. Seperti ditunjukkan pada gambar 853. Nanti bisa kita lihat di slide sebelahnya. Ya. Ini pertanyaannya yang pertama, jika tekanan pengukur pada saluran masuk sistem adalah 200 kPa selama pancuran ya. Jadi di sini saya istilahkan pancuran ya, shower ya. Jadi kalau di kamar mandi itu ada shower, jadi pancuran lah ya kalau bahasa kita. Dan tangki toilet, toilet reservoir. Jadi di toilet itu kan ada untuk apa? Untuk penampungan air sementara ya. Penuh, tidak ada aliran di cabang itu, tentukan laju aliran air melalui kepala pancuran atau shower ya. Kemudian yang kedua, yang B, tentukan pengaruh pembilasan ya. Jadi kalau istilahnya pembilasan itu buka ya, kita buka air di reservoir toilet itu ya. Jadi untuk apa? Untuk mengalirkan ke dalam toilet ya. Pada laju aliran melalui heat pancuran ya. Di sini diketahui ya, kerugian pancuran dan reservoir itu 12 dan 14. Oke, untuk solusi ya, penyelesaiannya sistem pipa air dingin kamar mandi diberikan, jadi nanti ada gambar ya, speknya kayak mana gambarnya itu, atau bagan atau gambaran pipingnya ya, instalasi pipingnya dalam bentuk gambar. Kemudian laju aliran melalui pancuran dan pengaruh pembilasan toilet pada laju aliran melalui. Jadi di sini tanya laju aliran ya. Laju aliran ya, dengan kondisi A tadi dan kondisi B. Kemudian ada beberapa asumsi di sini. Jadi yang pertama alirannya tunak atau steady ya. Kemudian tak termampatkan ya, incompressible ya, karena air ya di sini fluidanya. Kemudian alirannya turbulen dan berkembang penuh ya. Kemudian reservoir terbuka ke atmosfer. Kemudian heat kecepatan diabaikan ya. Oke, ini gambaran kasus kita ya. Jadi ada ini instalasi pipa ya, instalasi pipa ini. Ini ketika masuk nih ya, sama ya. Kemudian nanti dia bercabang di sini, dibagi ya. Ada yang ke toilet di sini. Kemudian ada yang ke shower di sini. Ya. Jadi di sini air ini ya melewati pipa dan juga sambungan-sambungan ya. Jadi di sini ada T ya, ada katup, ada elbow ya. Kemudian ini yang reservoir tadi, toilet reservoir ya. Kemudian ini yang ke reservoir. Kemudian kalau yang ke shower atau pancuran tadi, ini dia ada melewati T, kemudian melewati elbow, melewati katup, melewati elbow lagi ya. Kemudian pancuran ya. Ini nilai KL ya untuk untuk menghitung kerugian minor ya masing-masing. Ini sudah ditentukan di soal ya berdasarkan tabel tadi. Jadi ini untuk memudahkan kita juga ya. Kemudian apalagi? Di sini ada panjang pipa ya, panjang pipa ya. Jadi dari sini kemari itu 5 meter, dari sini kemari itu 4 meter, ke atas 2 meter. Kalau ke ke toilet reservoir 1 meter ya. Makanya nanti Z-nya ini ya selisih ya, selisih ketinggiannya nanti ini ya sekitar 2 meter. Oke, itu saya rasa yang diketahui di soal. Oke, untuk langkah berikutnya kita harus punya tabel ya. Jadi kalian harus
punya tabel ya untuk bisa mengetahui properties atau sifat-sifat dari fluida yang mengalir ya di dalam pipa kita. Jadi di sini air ya. Jadi di sini tanggap standar 20 derajat ya. Jadi massa jenisnya itu 998,2 ya. Ini diambil dari tabel ini. Kemudian viskositas dinamiknya itu 1,002 kali 10 minus 3 ya. Kemudian viskositas kinematik itu 1,04 ya. Ini ya. Jadi ini tinggal diambil dari tabel ya. Makanya ini harus paham tabel ini ya. Dan ini ada di lampiran buku kita ya. Jadi coba dilihat. Oke, berikutnya kekasaran pipa ya. Nah, ini roughness-nya itu. Nah, jadi karena tadi diketahui ini copper pipe ya. Jadi di sini ini kekasarannya dalam satuan mili. Jadi kalau kita rubah ke meter 1,5 kali 10 minus 6 meter ya. Oke, berikutnya analisis ini adalah masalah jenis kedua karena amal. Oke, jadi di sini langkah berikutnya ya, kita hitung panjang pipa ya. Jadi panjang pipa yang mengalir ke pancuran tadi udah saya tunjukkan gambarnya ya. Ini di simbolnya bisa apa ya? Di rumus kita tadi ini simbolnya. Ya. Jadi 5 meter tambah 4 meter tambah 2 meter 11 meter ya. Nah, jadi itu dia. Kemudian komponen-komponen tadi coba dibuka lagi gambarnya ya. Ini ada yang menuju ke shower ya. Nah, jadi ada totalnya 24,7 ya. Ini penjumlahan dari koefisien ya, koefisien apa namanya? Kerugian minor ya. Oke, ini ada beberapa catatan lagi ya. Heat kecepatan diabaikan ya. Oke, persamaan energi ya yang berlaku pada kasus kita antara titik 1 dan 2 ya, dari air masuk ya tadi ke shower. Ini kita lihat ya, bisa kita turunkan dari persamaan modifikasi Bernoulli ini ya. Jadi tadi karena heat kecepatan diabaikan berarti 0 ya. Makanya ini kita isi 0. Jadi kalau 0 ini 0 semua ini. 0 semua ya. Kemudian di kasus kita tidak ada pompa, tidak ada turbin, maka ini dicoret ya. Kemudian di bagian titik 2-nya tidak ada karena tekanannya sama ya. Ini juga diabaikan. Maka persamaan ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini ya. Jadi P1 dari pengukuran tadi gig ya dibagi dengan massa jenis dikali gravitasi sama dengan selisih ketinggian air tadi ya ditambah dengan heat losses. Nah, jadi tadi saya tunjukkan Z2 dikurang Z1 sama dengan 2 meter ya. Oke. Kemudian heat losses ya. Heat losses ini bisa kita hitung ya dari sini ya, dari persamaan ini. Jadi heat losses-nya kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan ya. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Istilahnya maka didapat ya ini persamaannya, kemudian kita masukkan nilai-nilainya ya. Ini dari soal tadi ya, kilopascal tadi, makanya dia pascal itu kan newton per meter kuadrat ya. Tadi kan 200 kita jadi 2000 karena kilo. Jadi kali 1000. Kemudian dibagi dengan massa jenis ya, ini dibulatkan tadi, koma 2-nya nggak ada, baru dikali gravitasi dikurang dengan selisih ini. Dapat 18,4 ya, heat losses ya keseluruhan dari titik 1 ke
ke titik 2 ya. Jadi ini keseluruhan 18,4 meter ya. Ini heat losses total ya. Oke. Tadi dari hubungan ya, heat losses total itu adalah heat losses mayor ditambah heat losses minor. Jadi ini persamaan masing-masing ya. Nah, jadi ini kita buat sigma karena lebih dari 1. Jadi bisa juga disederhanakan lagi persamaannya menjadi seperti ini. Ya, jadi heat kecepatannya dikeluarkan ya. Nah, seperti ini. Oke, dari sini kita masukkan nilainya. Jadi ini masih dapat seperti ini ya. Jadi masih belum bisa diselesaikan karena ada dua variabel ya yang tidak diketahui nilainya. Ya, kemudian diinput lagi nilai-nilai untuk variabel untuk parameter lain ya, seperti kecepatan ya. Di kecepatan itu laju debit ya dibagi dengan luas penampang ya. Jadi di sini ini pun nggak diketahui nih, debitnya nggak diketahui, kecepatannya nggak diketahui ya. Kemudian sehingga persamaannya seperti ini masih belum bisa diselesaikan. Ini juga seperti itu belum bisa diselesaikan. Reynolds dan juga faktor gesekan ya di dalam pipa. Jadi ini kalau untuk ini ya bisa menggunakan alternatif yang saya sampaikan semalam ya, jika karena jenis pipa diketahui ya, diameter diketahui ya, kita bisa pakai modi diagram juga, bisa juga modi kalkulator ya untuk menghitung nilai F ini ya. Jadi sebenarnya kalau di persamaan ini hanya bisa kita selesaikan ya, untuk nilai-nilai ketiga persamaan lainnya bisa didapat nilainya ya. Jadi jadi setelah diselesaikan keempat persamaan tersebut ya secara matematis, kemudian diperoleh debit ini 0,0053 meter kubik per detik, faktor gesekannya 0,0218 ya, kemudian kecepatan 2,98 meter per detik, kemudian Reynolds number-nya 44.550 ya. Jadi sehingga laju aliran air ya ini jika dibuat dalam liter per detik sekitar 0,53 liter per detik. Ini untuk jawaban untuk kasus pertama yang A ya. Kemudian yang B ya, yang B kita harus hitung dulu heat losses ya pada titik 3 ya, karena 1 meter ini tadi, sehingga didapat 19,4 ya heat lossesnya. Jadi kemudian penjumlahan ya koefisien kerugian minor ya. Jadi itu akibat ada T ya, ada elbow, kemudian toiletnya sendiri ya, dan lain-lain ya. Nanti bisa lihat di gambar balik itu dijumlahkan semua dapat 26,9. Oke, kemudian dikembangkan persamaan lagi ya untuk menghitung persoalan kita tadi yang di B ya. Nah, jadi debit air yang masuk melalui titik 1 tadi itu ya, itu kan terbagi dua deh. Ada yang ke shower, ada yang ke toilet ya, reservoir toilet. Nah, gitu. Nah, jadi ini hukum kekekalan massa ya, bahwasanya sama ya, bahwasanya yang masuk sama dengan yang keluar ya, yang keluar itu ada dua ya, dibagi dua ya. Kemudian nilai-nilai yang diketahui tadi ya, dan dari gambar dimasukkan untuk menghitung heat losses ya masing-masing ya. Nah, jadi didapatkan dalam bentuk persamaan seperti ini, belum bisa diselesaikan ya. Kemudian begitu juga nilai V1, V2 dan V3 ya, kecepatan ya pada titik 1, 2 dan 3. Nah, ini juga masih belum bisa diselesaikan ya.
kemudian Reynolds-nya juga ya. Nah, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan faktor gesekan ya pada pipa 1, 2 dan 3 ya pada aliran 1, 2 dan 3. Jadi setelah diselesaikan ini ada 12 persamaan ya tadi sampai kemari, maka diperoleh debit ya yang masuk 0,0090 ya. Kemudian ini terbagi 2 ya, terbagi 2 yang ke ke shower segini, kemudian yang ke toilet segini ya. Oke, jadi di sini bisa disimpulkan. Jadi di sini ada, jadi lajunya itu turun ya dari 0,53 tadi. Ini kasus pertama tadi kalau ibaratnya keran ya atau katup pada toilet tidak dibuka ya. Jadi debitnya itu 0,53. Tapi kalau di sana dibuka, showernya turun dia debitnya menjadi 0,42. Itu kira-kira kesimpulannya ya. Oke, ini diskusi, silahkan dibaca sendiri. Oke, sekian dan terima kasih.